Kampung Sakinah adalah kampung yang damai. Warganya hidup rukun, taat ibadah, dan saling tolong-menolong. Tak pernah terdengar kabar miring tentang perselingkuhan atau perzinahan di kampung itu. Namun segalanya berubah ketika seorang wanita bernama Ratna datang dan menetap di sana. Ratna adalah seorang janda muda berusia 33 tahun. Suaminya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun silam. Berwajah cantik, berkulit putih bersih, dan bertubuh molek, Ratna tampak mencolok di antara wanita kampung yang rata-rata berpakaian sederhana dan menjaga aurat. Ia menyewa sebuah rumah yang cukup besar di pinggir kampung. Mobilnya mewah, penampilannya glamor. Setiap hari, ia keluar rumah dengan pakaian ketat, wangi parfum menyengat, dan senyum yang menggoda. Awalnya, warga hanya menganggapnya sebagai pendatang biasa. Tapi lama-lama, para istri mulai resah. Suami-suami mereka, yang biasanya cepat pulang ke rumah setelah maghrib, kini sering duduk berlama-lama di warung kopi dekat rumah Ratna. Obrolan para lelaki pun berubah, banyak memuji Ratna secara terang-terangan. "Aku baru tahu, janda bisa semanis itu," celetuk Pak Darto sambil tertawa. "Kalau saja aku belum punya istri," ujar Pak Roni setengah bergurau. Para istri mulai curiga. Bahkan Ustaz Karim, tokoh agama kampung itu, pun menjadi target lirikan Ratna. Suatu hari, ketika Ustaz Karim lewat di depan rumah Ratna, janda itu keluar dengan membawa 2 gelas es sirup. "Ustaz, haus ya? Mampir dulu. Sekalian saya mau tanya soal doa malam," katanya dengan senyum menggoda. Ustaz Karim menunduk. Ia menolak halus, lalu segera pergi. Namun hatinya terusik. Sebagai lelaki, ia tak bisa membohongi fitrah, meskipun imannya kuat. Desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang Ratna sering menelepon suami orang di malam hari. Ada pula yang mengaku pernah diajak masuk ke rumahnya saat hujan. Tapi karena tak ada bukti, warga hanya bisa berbisik-bisik. Sampai akhirnya, terjadi sebuah peristiwa yang membuat kampung itu geger. Pak Roni, seorang kepala RT yang selama ini dikenal taat, tiba-tiba menghilang dari rumah selama 2 hari. Istrinya panik, mengira suaminya diculik atau celaka. Setelah dicari kemana-mana, Pak Roni akhirnya ditemukan di rumah Ratna. Ia tampak malu ketika dijemput oleh para warga. Istrinya menangis sejadi-jadinya. "Apa salahku sampai kau tega berselingkuh dengan janda itu?" teriaknya. Pak Roni hanya diam. Sementara Ratna berdiri di pintu rumahnya, tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Bahkan senyumnya masih tersungging. "Dia bilang hanya numpang tidur karena kehujanan," ujar Ratna enteng. Namun warga tak bisa menerima. Kejadian itu mencoreng nama baik kampung. Ustaz Karim pun mengambil langkah. Setelah peristiwa Pak Roni ditemukan di rumah Ratna, kampung Sakinah seolah diguncang badai. Para istri makin ketakutan, para suami jadi saling menuduh, dan anak-anak mulai mendengar gosip yang seharusnya tak mereka pahami. Ratna, sang janda cantik itu, tetap tenang. Ia seperti tak peduli cibiran, tatapan sinis, ataupun gunjingan yang menghujaninya dari berbagai arah. Ia malah semakin sering muncul di depan rumah dengan pakaian yang lebih terbuka, seolah menantang siapapun yang mencoba mengusiknya. Ustaz Karim tak tinggal diam. Ia tahu, jika fitnah ini terus dibiarkan, kehancuran moral akan menjalar ke seluruh kampung. Dalam khutbah Jumat, beliau menyampaikan pesan tajam. "Wahai kaum muslimin, bila fitnah telah datang, dan para lelaki mulai melalaikan kewajibannya, maka ketahuilah, itu bukan sekadar ujian, tapi juga azab. Lindungilah rumah tangga kalian, jaga istri dan anak-anak dari godaan syaitan yang berwujud manusia. Bukan siapa-siapa yang kita lawan, tapi nafsu dan kesombongan diri sendiri." Banyak jamaah yang tertunduk, bahkan menangis. Beberapa dari mereka merasa tersindir, karena diam-diam telah berhayal tentang Ratna, meski hanya dalam pikiran. Malamnya, Ustaz Karim datang ke rumah Ratna bersama beberapa tokoh masyarakat dan kepala dusun. Dengan santun, namun tegas, mereka menyampaikan keresahan warga. "Bu Ratna, kami datang bukan untuk menghakimi.
Kami hanya ingin kampung ini tetap dalam ketentraman. Sudikah ibu menjaga etika dalam berpakaian dan pergaulan? Ratna tertawa kecil. Saya tidak melanggar hukum, Pak Ustaz. Lagi pula, kalau suami orang tergoda, itu bukan salah saya, tapi iman mereka yang lemah. Seketika suasana jadi dingin. Ustaz Karim menatapnya tajam, tapi tetap menahan amarah. Benar, iman mereka lemah. Tapi seorang wanita yang baik akan menjaga dirinya dari menjadi sebab rusaknya rumah tangga orang lain. Dunia ini sementara, Bu Ratna. Jangan sampai karena godaan sesaat, kita binasa di akhirat. Ratna tampak mulai terusik. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Apa maksud Ustaz? Mau mengusir saya dari kampung ini? Suaranya mulai meninggi. Tidak. Kami hanya memohon agar ibu tidak menjadi fitnah di tempat ini. Bila tidak bisa dijaga, mungkin sebaiknya ibu pindah ke tempat lain yang lebih sesuai. Ratna terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena tersentuh, melainkan karena harga dirinya terusik. Beberapa hari kemudian, kejadian mengejutkan pun terjadi. Ratna pingsan di pasar. Ketika dibawa ke klinik terdekat, dokter memeriksa dan menemukan sesuatu yang tak biasa. Ratna mengidap tumor ganas yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia divonis hanya memiliki waktu 3 bulan. Kabar itu menyebar cepat. Warga kampung yang semula membencinya, perlahan mulai menaruh iba. Bahkan istri Pak Roni datang membawakan makanan untuk Ratna. Namun Ratna justru mengurung diri. Tak keluar rumah, tak menerima tamu, dan terlihat sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, rambutnya rontok, tubuhnya kurus. Semua kemewahan dan kecantikannya mulai pudar. Malam itu, Ustaz Karim memberanikan diri datang sendiri. Ia mengetuk pintu rumah Ratna. Bu Ratna, ini saya, Karim. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Ratna berdiri lemah, mengenakan mukena lusuh. Matanya sembab. Masuk, Ustaz, katanya lirih. Di dalam, Ratna menangis terseduh-seduh. Saya takut mati. Saya dulu sering menggoda suami orang. Saya sombong, saya senang merusak rumah tangga orang karena saya sendiri terluka ditinggal mati suami. Saya ingin orang lain juga menderita seperti saya. Saya salah, Ustaz. Ustaz Karim menunduk, hatinya tersayat. Masih ada waktu, Bu Ratna. Allah Maha Pengampun. Istighfar, perbanyak sholat malam, minta ampun sebelum ajal datang. Ratna mengangguk. Sejak malam itu, ia berubah total. Ia tak lagi mempercantik diri, tak keluar rumah tanpa keperluan, dan mulai rajin ke musola meskipun tubuhnya lemah. Warga pun mulai memaafkan. Bahkan banyak yang menangis ketika melihat Ratna berzikir di musola sambil meneteskan air mata. 3 bulan kemudian, tepat saat adzan subuh berkumandang, Ratna menghembuskan napas terakhirnya. Di atas sajadah, dalam keadaan berwudhu, dengan senyuman di wajahnya, warga kampung Sakinah mengiringi jenazahnya dengan doa. Banyak yang tak menyangka, janda penggoda iman itu akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ustaz Karim berbisik saat menutup liang lahatnya. Engkau dulu fitnah terbesar di kampung ini. Tapi kau juga jadi pengingat bagi kami, bahwa siapapun, seburuk apapun masa lalunya, punya kesempatan kembali ke jalan Allah. Sejak kepergian Ratna, suasana kampung Sakinah berubah drastis. Sosok yang dulunya menjadi buah bibir penuh gunjingan kini justru dikenang sebagai pengingat dan pelajaran hidup. Tak sedikit warga yang masih menitikkan air mata jika mengingat cara Ratna mengakhiri hidupnya, dalam keadaan tobat, bersujud di atas sajadah, dan tersenyum menghadap Ilahi. Ustaz Karim, yang dulu paling tegas memperingatkan Ratna, kini menjadi sosok yang paling sering membela almarhumah. Kalau Allah saja memaafkannya, siapa kita yang terus menuduhnya? Ujarnya suatu hari di mimbar musola, setelah seorang warga mengeluh tentang masa lalu Ratna. Bahkan istri Pak Roni, Bu Sari, yang dulunya paling marah, kini rajin mendoakan Ratna setiap selesai salat. Aku iri sebenarnya, dia bisa pergi dalam keadaan seperti itu.
Aku ini masih hidup, tapi belum tentu bisa menutup usia dengan husnul hatimah, katanya kepada beberapa ibu-ibu pengajian sambil menyeka air mata. Sementara itu, para suami yang dulu nyaris tergoda Ratna pun berubah, termasuk Pak Roni. Ia kini lebih rajin ke masjid, menjauhi godaan duniawi, dan lebih perhatian pada istrinya. Ia merasa bahwa Allah telah menyelamatkannya dari kehancuran moral melalui peringatan yang sangat nyata. Suatu malam, setelah pengajian rutin, Pak Roni mendatangi Ustaz Karim. "Ustaz, saya ingin bersyukur. Dulu saya hampir hancur, tapi Allah bukakan mata saya lewat ujian itu. Saya ingin menebus semuanya. Apa yang bisa saya lakukan untuk kampung ini?" Ustaz Karim menatapnya dengan senyum tenang. "Bangunlah majelis ilmu untuk ibu-ibu dan anak-anak, agar tak ada lagi yang mudah tergoda seperti dulu. Sebab setan itu selalu mencari celah di hati yang kosong." Pak Roni mengangguk. Tak lama kemudian, ia menyumbangkan sebagian tanah peninggalan orang tuanya untuk dibangun taman pendidikan Al-Quran. Tanah itu, ironisnya, bersebelahan dengan rumah almarhumah Ratna yang kini kosong dan dibiarkan menjadi tempat mengaji. Waktu terus berjalan. TPA yang dibangun diberi nama TPA Al-Hidayah Ratna atas usul Bu Sari. Banyak warga sempat menolak. Namanya Ratna, janda itu, apa tidak salah, Bu Sari? Tapi Bu Sari hanya tersenyum. Karena lewat dia, kampung ini dapat hidayah. Karena kisahnya, banyak anak muda jadi takut pacaran. Banyak istri jadi takut membuka aurat. Banyak suami sadar diri. Bukankah itu hidayah Allah? Akhirnya semua sepakat. Dan sejak itu, nama Ratna tak lagi disebut dalam nada hina, tapi sebagai peringatan akan kekuasaan Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Malam Jumat, 2 bulan setelah peresmian TPA, Bu Sari bermimpi aneh. Ia melihat Ratna memakai gamis putih, tersenyum tenang sambil berdiri di depan musola yang kini dipenuhi anak-anak mengaji. "Terima kasih, Sari. Allah Maha Pengampun. Kau sudah memaafkan aku, dan aku bahagia. Doakan aku selalu." Ketika terbangun, Bu Sari menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa diberi tanda. Sejak saat itu, ia makin giat bersedekah dan mengajarkan ibu-ibu lain pentingnya menjaga diri dan niat. Kampung Sakinah kini benar-benar jadi tempat yang damai. Bahkan beberapa kampung sebelah mulai mengikuti jejak mereka. Menjaga pergaulan, membangun pengajian rutin, dan mengedepankan dakwah dengan kasih sayang. Dan kisah tentang Ratna, si janda penggoda iman yang akhirnya husnul hatimah, selalu diceritakan kepada generasi muda agar mereka sadar bahwa siapapun bisa berubah, bahwa pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum ditenggorokan.